Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali di Prime Time News, pemirsa, kepolisian mengungkap adanya indikasi penggalangan dana untuk membiayai kelompok teroris Jamaah Islamiyah melalui kotak amal yang tersebar di sejumlah titik keramaian seperti minimarket. Kini tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tengah mempelajari modus aliran dana yang diduga bersumber dari kotak amal tersebut. Kepolisian mengungkap kelompok terorisme Jamaah Islamiyah atau JI menyalahgunakan fungsi kotak amal sebagai salah satu sumber dana. Fakta tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiono di Bareskrim Senin 30 November lalu. Polri juga menemukan bahwa JI memiliki sejumlah dukungan dana yang besar, di mana dana ini bersumber dari penyalahgunaan fungsi dana kotak amal yang kami temukan terletak di minimarket yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Awi mengungkapkan dana tersebut digunakan untuk memberangkatkan para teroris ke Suriah hingga membeli bahan peledak. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tengah mempelajari modus aliran dana yang diduga bersumber dari kotak amal. Densus 88 nanti akan kolaborasi dengan penyidik, penyidik Densus 88 akan melihat. Jadi artinya bahwa yang ditemukan atau barang bukti yang ada di sana, nanti kita kembangkan, kita evaluasi seperti apa sih modus-modus yang dilakukan. Data pemetaan Mabes Polri beserta Direktorat Jenderal Kesbangpol Republik Indonesia, terdapat 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia terindikasi sebagai media penggalang dana untuk jaringan terorisme. Di Provinsi Lampung, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terdapat 4.000 kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Muhammad Firsada menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk memantau dan menyisir sejumlah kotak amal yang dicurigai. Lalu bagaimana modus penyalahgunaan kotak amal? Kami mencoba menelusuri keberadaan kotak amal yang umumnya diletakkan di depan pintu masuk supermarket. Pemirsa, pasca Densus 88 menangkap salah satu perakit bom yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah yang bernama Taufik Bulaga, beberapa waktu lalu pihak kepolisian sudah mengungkap bahwa selama ini gerakan pendanaan terorisme sudah dilakukan secara masif dan hampir tersebar di seluruh Indonesia dengan meletakkan kotak-kotak amal di depan minimarket yang ada di Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu minimarket yang sebenarnya ini banyak tersebar di seluruh Indonesia dan bisa dilihat pemirsa di belakang saya. Ini adalah salah satu contoh kotak amal yang berada di depan pintu masuk dan memang menurut informasi yang saya dapatkan dari petugas, memang kotak amal itu sudah berada lama di sini. Dan memang biasanya para mereka yang membawa kotak amal ini meminta izin langsung kepada para petugas yang ada di minimarket untuk meletakkan kotak amal di depan pintu masuk. Dan biasanya pun para petugas langsung mengizinkan karena memang kedok mereka adalah gerakan sosial atau gerakan kemanusiaan. Pemirsa, saat ini dari pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan atau melakukan pendalaman terkait siapa sajakah yang adakah organisasi atau yayasan yang terlibat dalam aksi pendanaan terorisme tersebut. Dan untuk total kotak amal yang tersebar di seluruh Indonesia, ini ada 13.000 kotak amal. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin memberikan bantuan melalui kotak amal tersebut, diharapkan untuk memastikan kepada siapa dana tersebut akan disumbang dan juga digunakan untuk apa dananya, karena sebenarnya kita tidak tahu apakah dana tersebut digunakan untuk orang yang membutuhkan atau malah disalahgunakan. Dari Jakarta, Glorinata Adi Nugroho, Metro TV. Ya, bagaimana sebenarnya modus kelompok teroris menggunakan kotak amal untuk menggalang dana? Kami sudah terhubung dengan Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen Polisi Edi Hartono. Selamat malam, Pak Edi. Walaupun kita tahu donasi ini bukan modus baru kelompok teroris untuk membiayai aktivitasnya, tetapi untuk kotak amal ini baru kali ini terdengar di tanah air. Bagaimana sebenarnya modus ini, Pak Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Wahyu. Yang pertama-tama kami dari BNPT mengapresiasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
artinya Densus 88 ya, telah melakukan upaya pengungkapan kasus khususnya tindak pidana pendanaan terorisme. Kita ketahui bersama bahwa tugas dan fungsi BNPT di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, BNPT mengkoordinasikan aparat penegak hukum, juga merumuskan dan melaksanakan pencegahan yang meliputi kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi, termasuk mengkoordinasikan program pemulihan korban dan kerjasama internasional. Kita bersama bahwa regulasi terhadap pendanaan ya Mas Wahyu, jadi sebelum kami masuk dalam konteks modus operandi yang digunakan oleh organisasi JI ini adalah bahwa memang organisasi terorisme JI ini sudah ditetapkan ya oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2008 ya sebagai organisasi terlarang. Ya sebenarnya aparat penegak hukum dalam periode tahun-tahun ini memang sudah banyak sekali mengungkap ya tindak pidana terorisme yang memang selama ini BNPT mengkoordinir proses penegakan hukum ya, baik itu dari tahap pra adjudikasi, kemudian adjudikasi sampai pasca adjudikasi dalam tindak pidana terorisme. Baik. Ya, Pak Edi, terkait pendanaan lewat kotak amal ini sudah berapa lama terendus oleh penegak hukum termasuk BNPT? Ya, jadi Mas Wahyu, dalam konteks pendanaan terorisme ada 3 hal ya yang perlu menjadi perhatian concern kita, bahwa yang pertama adalah bagaimana jaringan terorisme ini mengumpulkan dana. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka memindahkan dana dan juga bagaimana mereka menggunakan dana itu. Ya. Nah, dalam konteks ini adalah salah satu modus operandi bagaimana organisasi terorisme ini mengumpulkan dana. Ya. Jadi di samping pengumpulan dana menggunakan sumber-sumber yang sah ya, yang seperti tadi ini sebagai covernya gitu Pak Ayu. Modus operandinya mendirikan, kebetulan saat ini Jemaah Islamiyah diketahui mendirikan yayasan ini, yayasan yang Baik, Pak Edi, tahan sebentar soal yayasan ini, saya akan dalami lagi. Yayasan-yayasan apa saja? Apakah ini yayasan fiktif atau memang yayasan yang beroperasi secara legal, terdaftar begitu ya? Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Pak Edi, tadi Anda sudah menyebut kelompok teroris ini memanfaatkan yayasan untuk menggiring dana gitu kan ya, untuk bisa mendapatkan dana tertentu, terutama lewat kotak amal ini, Pak. Pertanyaannya kemudian yayasannya yayasan apa, Pak? Apakah memanfaatkan yayasan yang sudah eksis atau yayasan fiktif? Terima kasih Mas Wahyu. Kebetulan ya yang sudah diungkap oleh Densus 88 adalah memang yayasan ini adalah Yayasan Aba, Abdurrahman bin Auf. Yayasan ini memang terdaftar di dalam SK Menkumham itu tahun 2005. Jadi memang mereka mendirikan yayasan ini sejak tahun 2004 gitu. Nah, inilah salah satu modus, memang mereka legal mendirikan yayasan ini sehingga itu memudahkan mereka untuk melakukan penggalangan dana. Nah, di mana hasil daripada investigasi, hasil pemeriksaan bahwa dana itu digunakan di samping untuk memang melakukan donasi kepada sepertinya bencana alam, kemudian juga untuk kaum duafa, tapi juga untuk membiayai organisasi Jemaah Islamiyah ini gitu. Termasuk juga mendanai mereka yang akan berangkat ke Syria dan Irak gitu. Ke Syria dan Irak ya. Pak Edi, kemudian apakah ini hanya berhenti di kotak amal yang ditaruh di tempat-tempat umum seperti minimarket, atau juga ada di tempat lain, misalnya mengerahkan orang atau anggotanya atau siapapun memanfaatkan yayasan tadi untuk bisa menggalang dana di tempat-tempat yang lain, Pak? Misalnya mungkin di tengah jalan atau mungkin di tempat publik lainnya? Sejauh ini memang pihak Densus 88 setahu kami saat ini sedang
ongoing proses untuk melakukan terus pendalaman terhadap pola pengumpulan dana yang dilakukan oleh Jemaah Islamiyah. Di samping itu juga secara regulasi Pak, di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, kami pemerintah bersama PPATK, kemudian BNPT, Densus 88 terus melakukan upaya pencegahan Pak, dengan melakukan pemblokiran serta-merta terhadap organisasi terorisme maupun individu terorisme yang kami masukkan di dalam daftar terduga terorisme. Ya, karena khawatirnya tidak hanya berhenti di kotak amal, karena kotak amal yang ditemukan 13.000 saja, kalau sudah sehari 100.000 itu bisa miliaran rupiah Pak, sehari atau seminggu begitu ya. Jadi kami akan nantikan terus, dan bagaimana, singkat saja Pak Edi, mungkin bagaimana agar masyarakat tidak terjebak Pak Edi untuk bisa mendonasikan uangnya ke yayasan fiktif atau yang dimanfaatkan kelompok teroris ini? Terima kasih Pak. Memang kami juga menghimbau kepada masyarakat, memang di dalam modus operandi seperti ini, memang kita masyarakat juga harus waspada dan lebih detail. Kalau bisa memang menanyakan kembali kepada pihak-pihak atau individu yang menitipkan ya kotak amal ini kepada mereka yang di tempat-tempat atau mempunyai toko atau mempunyai warung-warung makan, sehingga mereka lebih detail untuk menanyakan, jadi lebih pedulilah gitu Pak. Baik, terima kasih Brigjen Edi Hartono, Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atas waktunya di Prime Time News.